Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini minggu kedua atau pertemuan kedua untuk mata kuliah aplikasi basis data. Mohon maaf, minggu kemarin saya tidak bisa live Zoom karena ada kegiatan rapat. Jadi hari ini saya alihkan ke live Zoom. Ya, bagi teman-teman yang tidak bisa hadir, tadi sudah ada yang izin nggak bisa hadir ikut Zoom, nanti akan saya upload di channel YouTube saya untuk bisa disaksikan minggu kedua atau pertemuan kedua. Pembahasan minggu kedua ini kita bahas tentang MySQL dan MariaDB. Ya, kita bahas tentang sebuah database server. Kita kenalan dulu dengan MySQL. Mungkin teman-teman sudah nggak asing atau ada sudah tahu tentang MySQL ya. Jadi MySQL itu adalah sebuah pemrograman, sebuah program database server ya, yang mampu menerima dan mengirimkan datanya cepat, multi-user, serta menggunakan perintah standar Structured Query Language atau yang biasa disingkat dengan SQL. Ya. Perbedaan antara MySQL dengan SQL, kalau MySQL itu adalah database-nya, database servernya. Sedangkan SQL itu adalah bahasanya atau perintahnya. Jadi nanti kita akan buat database untuk pertemuan sebelum UTS ini ya. Kita akan buat database menggunakan perintah SQL itu ya, Structured Query Language. Sedangkan MariaDB, sebenarnya MariaDB dengan MySQL itu sama ya. Karena seiring akuisisi dan dimilikinya MySQL oleh Oracle, maka para pengembang awal dari MySQL membangun sebuah sistem manajemen database baru yang dinamakan MariaDB. Ya. Nah, SAM sendiri telah mengganti database MySQL dengan MariaDB sejak versi 5.5.3. Ambil tisu. Jadi yang versi 5 ke bawah itu masih MySQL. Sedangkan yang versi 5 ke atas itu sudah MariaDB. Nah, SAM-nya yang saya arahkan ke kalian, ke teman-teman semua, itu yang versi 5 ke atas ya, yang sudah saya kasih link download-nya. Oke. Nanti kita buat, ini ada beberapa tahapan ya ketika kita ingin membuat database di MariaDB ataupun MySQL menggunakan perintah SQL. Ya, kita akan menggunakan jendela Command Prompt ya, atau CMD. Ini teman-teman bisa mungkin sudah pernah tahu ya CMD itu apa. Tinggal ketik aja nih Command Prompt. Ini ya. Tapi sebelum kita mulai, nanti pastikan MySQL control panel-nya sudah di running ya. Ini Apache dan MySQL-nya. Ya. Tinggal kalian search aja di Windows SAM control panel nih ya. Nanti diklik, ditampil jendela ini. Tinggal klik start pada Apache dan MySQL. Kalau statusnya seperti ini biasanya berarti dia sudah running. Oke, ini bisa kita close nggak apa-apa. Nah, ini tampilan CMD ya, Command Prompt. Kemudian untuk menjalankan MariaDB di Command Prompt kita ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita harus, kalau posisi Command Prompt kan seperti ini ya. User, ini nama usernya atau nama si laptopnya ya. Masing-masing pasti berbeda. Nah, kita harus pindah direktori dulu ke direktori C. Saat instalasi, pastikan kalian install SAM-nya itu di drive C ya. Di drive C ya. Biasanya install software harusnya di C. Ya, install software apapun diusahakan posisinya di C termasuk SAM. Oke, kita masuk ke ini ya. Ke direktori C, perintahnya ini cd spasi c.2 backslash. cd itu change directory ya, singkatan dari change directory. Kita mengganti direktori ke C. Jadi nanti dia ketika kita perintahkan ketik cd t.2 backslash enter, maka dia akan ada di drive C. Oke, folder C. Lalu ketika perintah ini adalah perintah untuk masuk ke MySQL-nya ya. SAM slash
mysql /bin /mysql.exe. Ini di dalam kutip 2. Oke ya. Lalu spasi min u spasi root ya. U-nya itu adalah username. Username-nya adalah root, lalu min p. P-nya itu password. Ketika kita install SAM itu passwordnya kosong. Ya, jadi ketika kita tekan tombol enter, dia akan minta masukkan password. Langsung enter aja karena tidak kita masukkan password. Oke, root ini adalah user tertinggi dari sebuah di MySQL ya. Tapi kita bisa buat terus ya, kita bisa buat user di bawahnya. Kita bisa buat user sendiri. Ya. Pertama kita masuk dulu SAM/ min-u-nya root, username-nya root ya. Lalu min p. Enter, kemudian kita diminta untuk masukkan password ya. Karena nggak ada passwordnya, kita langsung enter aja. Oke. Nanti masuk ke sini ya, MariaDB. Ini known ini berarti kita belum masuk ke database. Ya, nanti kalau kita sudah masuk ke database tertentu, maka known ini berganti jadi nama database. Nah, di sini kita bisa, yang tadi saya sampaikan, kita bisa membuat user selain root ya. Karena root itu adalah user tertinggi. Kita sebenarnya bisa menggunakan root atau kita bisa menggunakan user lain, gitu ya. Tapi biasanya kita kalau buat database ya pakainya root, gitu ya. Nah, tapi kita juga bisa membuat membuat user lain di MySQL. Nah ya, kalau untuk melihat user yang ada di MySQL, ini perintahnya. Ya. Select user, host from mysql.server. Misalkan ini ya, saya ketikin ya. Select user host from mysql.user. Kemudian ini tampil. Ini adalah tampil user-usernya, ya, user-usernya. Nah, kemudian, nah ini kita membuat user. Kita membuat user. Perintahnya menggunakan perintah create spasi user spasi ini nama usernya di dalam petik 1, ya, di dalam petik 1. Kemudian add atau akeong, lalu localhost di dalam petik 1, lalu titik koma. Ini ketika kita membuat user tanpa password ya. Nih. Kalau kita mau buat user dengan password, ini yang kedua nih. Create user, ini usernya namanya user 2 at localhost identified by 123. 123 ini adalah passwordnya. Ya, 123 ini passwordnya. Contoh kita buat. Create user, lalu spasi user 1 di dalam petik ya. Petik 1. Saya atasin. Lalu add localhost. Titik koma. Setiap statement, setiap perintah SQL itu diakhiri dengan titik koma. Ya, diakhiri dengan titik koma. Query oke, berarti query-nya sudah berhasil. Berarti apa yang kita ketik itu benar. Lalu kita buat user yang kedua dengan password. User 2 at localhost identified by 123 misalkan. Ini ya. Ini perintah untuk kita membuat user tapi menggunakan password. Yang tadi atasnya nggak pakai password. Sama seperti root tadi nih. Oke, query oke. Nah, kita bisa lihat nih, usernya udah masuk belum. Ya. Untuk di command prompt ini, jadi kita bisa melihat atau menggunakan perintah-perintah yang sudah kita ketik atau kita sudah gunakan. Contoh ini, kita mau menampilkan daftar user. Kita nggak perlu ketik lagi select user, host from mysql.server. Kita tinggal klik tanda panah ke atas atau tanda panah ke atas ya di keyboard. Ini mainkan tanda panah ke atas dan ke bawahnya. Itu tersimpan semua dia. Ya, perintah-perintah SQL-nya. Ini dia select user, nggak enter. Nah, ini user 1,
sama user. Oke ya, itu menggunakan atau membuat sebuah user. Kita juga bisa menghapus. Selain membuat, kita juga bisa menghapus. Tapi syaratnya kita ada di user tertinggi, yaitu root. Ya. Coba kita hapus user 1 berarti ya. Perintahnya menggunakan drop spasi user spasi nama usernya yang kita mau hapus, lalu add localhost. Drop user 1 add localhost. Very okay, berarti sudah berhasil. Kita cek lagi. Ini user 1 udah nggak ada. Oke ya, itu sudah terhapus. Oke, lanjut. Kita masuk ke itu tadi pembuatan user ya. Pembuatan user. Kalian boleh membuat user sendiri atau boleh menggunakan root. Tapi biasanya kita langsung menggunakan root tanpa harus membuat user. User boleh digunakan dalam hal tertentu. Misalkan database itu bisa digunakan oleh banyak orang. Oleh banyak user maksud saya ya. Kita buatkan user untuk si A, B, C supaya mereka bisa akses. Dan user itu bisa database yang kita buat itu kita bisa share ke user masing-masing. Dan mereka punya hak akses. Nanti saya jelaskan hak akses pada user. Next, kita akan membuat database dan table sederhana ya, menggunakan MariaDB. Perintahnya adalah create spasi database spasi db underscore latihan 1 titik koma lalu enter. Ini tampil query oke. Saya contohin ya. Database-nya apa tadi? db underscore latihan 1. Enter. Oke ya, query oke. Nah, untuk melihat daftar database yang ada, kita menggunakan perintah show databases. Ya, untuk melihat daftar database yang ada di MySQL atau di MariaDB kita. Nah, ini. Ada data underscore latihan 1 yang tadi saya sudah buat. Ada DB member, ini tergantung dari database yang sudah ada, yang sudah pernah kalian buat ya di MySQL atau di MariaDB. Ini ya, perintah untuk melihat database. Lalu, nah, ketika kita ingin membuat tabel, kita harus gunakan si database itu. Kita harus milih nih, salah satu database yang ada di sini. Kita mau pakai yang mana? Bahkan kita mau menggunakan yang db underscore latihan 1. Berarti kita perintahnya menggunakan use db underscore latihan 1 titik koma enter. Oke ya, database change yang tadinya 0 menjadi db underscore latihan 1. Berarti kita sudah aktif di db underscore latihan 1. Seperti itu ya. Setelah kita aktif di sebuah database, maka kita sudah siap untuk membuat tabel. Ya, buat tabel. Tabel di dalamnya ada field. Ya, minggu lalu kita sudah bahas tentang hierarki database. Ada database, ada table, ada field, ada record, ada karakter. Ya, seperti lihat video sebelumnya atau slide sebelumnya. Nah, untuk membuat tabel, perintahnya adalah ini ya, create spasi table ya tulisannya tabel. Nama tabelnya apa? Di sini contohnya MHS, lalu kurung buka. Ini bukan kurung siku ya, kurung buka biasa. Name itu adalah field-nya. Lalu spasi char itu adalah tipe datanya. Lalu di dalam kurung lagi ada 8. Jadi char itu adalah tipe data, 8 itu adalah size-nya. Jadi setiap field harus memiliki tipe data. Harus kita tentukan tipe data dari nanti record-nya apa. Kalau char itu apa, varchar itu apa, nanti ada di pembahasan setelah ini. Ya, nanti saya jelaskan tentang tipe-tipe data. 8 ini, 8, 40, 70 ini adalah size-nya. Jadi name nanti karakternya maksimal 8. Nama nanti karakternya maksimal 40. Kalau nama mahasiswa atau nama orang kan nggak lebih dari 40 mungkin ya. Nanti kalau lebih dari 40 bagaimana Pak? Ya berarti karakter terakhir sampai 40. Sisanya nggak tersimpan. Ya. Alamat maksimal 70. Ya. Oke, kita coba ya. Create table spasi MHS. Name tipe datanya char 8. Lalu nama char 40. Dan terakhir alamat char 70. Kurung bukanya 2 kali ya. Kurung tutupnya 2 kali di belakang karena ada kurung buka di sini. Ya.
lalu enter. Sorry, ada kesalahan. Ini kalau error berarti ada kesalahan ya. Berarti kesalahannya ada di sini nih, varchar kurang R. Varchar kurang R tadi ya. Oke, query oke, berhasil. Nah, perintah selanjutnya adalah kita menampilkan daftar tabel pada database tersebut. Perintah. Kalau tadi menampilkan database pakai perintah show database, show databases. Kalau kita menampilkan table, kita masuknya show tables. Oke, ini tables in db_latihan1. Baru ada satu table ya tadi, MHS nama siswa. Kita bisa melihat struktur table dari table tersebut, strukturnya ya, spesifikasinya menggunakan perintah ini, des spasi nama tabelnya, atau descript spasi nama tabelnya. Misalkan ini ya, des spasi MHS, ini koma enter ya, atau bisa juga descript spasi MHS, sama aja ya. Kalian mau pakai des atau descript, tapi lebih simpel yang pakai des gitu ya, des. Ini ya, ini namanya spesifikasi file. Ada field name-nya, ada tipe datanya, ini ada statusnya null, yes. Ini null, yes ini berarti dia bisa kosong atau bisa tidak diisi, seperti itu ya. Ini bisa kita modifikasi, misalkan dia tidak boleh null. Null itu kan kosong ya, tidak boleh null, jadi harus tersimpan. Datanya harus ada. Nah, ini bisa nanti kita modifikasi. Oke. Nah, ini balik lagi ke penggunaan hak akses tadi ya yang saya sampaikan. Jadi untuk memberikan hak akses pada user gunakan perintah grant ya. Grant all on db_latihan1.mhs to user 2. Tadi user 1 udah kita hapus ya. At localhost. Di sini ada grant all, ada grant select ya. Kalian bisa lihat di modul. Modulnya ada nggak ya? Saya lupa ada modul. Bentar, saya cek dulu di modul. Modul. Saya download dulu sebentar ya. Jadi kita bisa memberikan hak akses secara penuh. Kalau grant all itu kita memberikan hak aksesnya secara penuh ya. Dia bisa melihat atau membaca, dia bisa mengubah, menambah, dan juga bisa menghapus. Itu grant all. Tapi kalau kita ingin memberikan akses ke user tersebut hanya bisa melihat saja, melihat data, nanti perintahnya grant select. Ya, grant select. Modulnya mudah-mudahan udah di-download nih sama teman-teman nih. Saya modulnya lupa di-download. Baru slide. Ya, perintahnya grant all. Contohnya ya. Grant all, ini ya. Grant all on, nama database-nya apa? db_latihan1 gitu ya. Lalu titik MHS ya, titik MHS. Titik MHS itu adalah nama tabelnya. Jadi kita ingin memberikan full access ke si user 2 itu hanya untuk tabel MHS atau tabel mahasiswa. Kalau kita punya 5 tables di database latihan 1 ini, ya kita ingin memberikan semuanya, memberikan hak akses semua tabel, itu nggak perlu kita ketikin satu-satu MHS, misalkan koma, mata kuliah, koma, dosen, koma, nilai, dan sebagainya. Misalkan ada 5 tabel ya. Tadi kan baru ada satu tabel nih, kita baru buat satu tabel. Kalau kita mau memberikan hak akses ke semua tables di database tersebut, kita bisa menggantinya dengan tanda bintang, ya, tanda asterik, pakai shift lalu tekan 8 ya, angka 8 bintang. Ini artinya kita memberikan hak akses ke user 2 itu untuk semua tabel. Ya, tapi kalau kita ingin memberikan ke salah satu tabel aja, maka tuliskan nama tabelnya. Oke, karena di sini hanya ada satu tabel, ya kita tentukan aja MHS, gitu ya. Lalu to, nama usernya siapa, gitu ya. Usernya harus jelas di sini.
Nah, usernya kan user 2 ada ya. Tadi user 1 udah saya hapus. Di drop user 1 udah saya hapus. Jadi adanya hanya user 2 yang bisa kita kasih akses. Oke, ini ya. User 2 at localhost. Oke ya. Kemudian enter. Very okay. Berarti sudah berhasil diberikan hak akses kepada user 2 itu. Hak akses penuh ya, grant all. Karena kita grant all. Kita lihat modulnya. Modulnya di-download juga ya, teman-teman ya. Ini dia. Ini ya hak akses ya. Green select ya atau green all. Ada dua ya. Kalau green select itu kita hanya bisa memberi si user itu hanya bisa melihat saja. Ya, melihat saja atau menampilkan datanya saja. Tapi kalau grant all berarti secara penuh hak aksesnya. Sama seperti root, bisa melihat, bisa memanipulasi data. Ya, baik menambah, mengubah, menghapus. Oke, itu ya. Ini ada tambahannya ada di modul. Nah, ini sama. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tipe data pada database ya. Sebenarnya ada dua jenis tipe data. Ya, ada string yang pertama, yang kedua adalah numeric. Ya. Tipe data string berisi nilai berupa karakter atau huruf yang berupa tipe data string. Contohnya char, varchar, binary, binary, text, dan blob. Ya. Penjelasannya nanti ada di modul. Lalu yang kedua adalah tipe data numerik, tipe data yang menampung angka, ya, angka yang bulat maupun yang pecahan. Tipe data terdiri integer, desimal, float, dan double. Ya. Ini penjelasan tipe data ada di modul di halaman 23 ya. Ini tipe data string. Char itu apa sih? Char itu tipe data yang sifatnya tetap. Misalkan NIM, nomor induk mahasiswa. Mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya, nomor induk mahasiswanya itu jumlah karakternya sama, yaitu 8. Tidak ada yang 9 atau lebih, gitu ya. Maka kalau misalkan isi recordnya itu tetap, maka gunakan char. Contoh lain, nomor KTP, nomor apa lagi ya? Nomor SIM misalkan. Itu tipe data yang atau itu data yang jumlahnya sama. Sedangkan kalau varchar itu tipe data yang fleksibel, ya. Misalkan nama itu kan tidak tetap ya, nama itu karakternya berbeda-beda, jumlah karakter berbeda-beda. Ada yang 10, ada yang 15, ada yang cuma 5 misalkan, ada yang cuma 4 Budi. Nah, kalau itu kita pakai varchar. Ya. Kemudian ada juga binary dan binary. Ya. Konsepnya mirip seperti char dan varchar, tapi dia tersimpannya yaitu berupa angka biner dari si karakter yang kita simpan. Misalkan kita nyimpan angka huruf A, maka si binary itu akan menyimpannya sebagai biner dari karakter A, yaitu 65 dan seterusnya. Gitu ya. Yang sering kita gunakan untuk tipe data string yaitu char dan varchar. Oke, char dan varchar. Bisa juga teks. Kalau teks itu yang karakternya lebih banyak gitu ya. Contohnya kayak komentar atau keterangan yang jumlahnya bisa ratusan sampai ribuan karakter, itu gunakan teks. Teks juga dibagi jadi 3, ada tiny text ya, jumlah karakternya maksimal 255 karakter. Ada juga yang teks biasa ya, yang 65.000, lalu medium text sampai 16 juta karakter maksimal, long text sampai 4 miliar karakter. Kita bisa gunakan seperlunya. Yang bisa pakai tiny text yang maksimal 255 atau teks. Lalu ini blob ya, tipe datanya sama seperti teks, tapi dia penyimpanannya seperti binary. Sama seperti yang ini tadi ya, yang binary dan binary. Sedangkan untuk tipe data numerik itu ada integer. Integer itu untuk menampung angka yang berupa bilangan bulat. Ya. Dan integer itu juga dibagi jadi macam-macam nih, ada 5, ada tiny int, ada small int, ada medium int, ada int itu sendiri, ada big int.
Tergantung kita mau gunakan data itu berapa banyak. Jangkauannya nih, lihat kita jangkauannya. Jangkauan unsigned itu adalah dari 0 sampai positif 255. Ini yang tiny in. Yang paling kecil jangkauannya. Kalau jangkauan signed, ini yang dari minus 128 sampai 127 positif. Ya. Kalau kita mau menampung datanya atau jumlah karakter datanya itu lebih dari 255, berarti kita pakai smart in. Kalau di bawah ini, di bawah 65.000, berarti kita pakai tiny in. Ya. Ini ukuran byte-nya, lihat ya. Semakin kita pakai INT, berarti ukuran byte-nya 4 byte. Kalau kita cuma pakai untuk bilangan 50, 5, 6, misalkan ya, lalu pakainya byte, maka yang tersimpan adalah 4 byte. Sayang memorinya sebenarnya. Gitu. Tapi yang paling banyak memang yang digunakan yang ini, yang INT, gitu ya. Yang INT. Jarang yang tiny in, small in, gitu ya. Yang nanti sering akan digunakan yang INT. Jangkauannya 0 sampai 4 apa nih ya? 4 miliar ya. 4 miliar 294 juta sekian. Itu penjelasan tentang, oh ya masih ada lagi desimal. Desimal itu kebalikan dari integer ya. Integer tadi bilangan bulat, kalau desimal itu berupa pecahan, ya, koma-komaan. Ya, kalau kalian nanti ada pembagian, misalkan nilai rata-rata. Nilai rata-rata kan pasti memungkinkan dia bernilai pecahan, maka pakainya desimal. Ya. Kemudian apa lagi ya? Float dan double. Float dan double ini adalah tipe data yang biasanya digunakan untuk pecahan nominal mata uang. Ya, biasanya kita menggunakan float atau double untuk mata uang ya. Misalkan harga, jumlah bayar, total bayar, itu biasanya tipe datanya pakai float. Ya. Pakai float. Latihan soal minggu kedua. Oke, kita bahas latihan soal minggu kedua. Ini ada latihan. Cuma nanti saya demokan ya. Buka aplikasi Command Prompt pada komputer Anda. Oke, Command Prompt saya sudah aktif. Kita exit dulu ya. Saya exit dulu. Saya login lagi ke MySQL dulu. Pakai user root. Kemudian masuk ke MariaDB sudah tadi menggunakan root, tampilkan daftar database yang ada pada MySQL. Tadi perintahnya untuk menampilkan daftar atau data database yang ada di MySQL berarti menggunakan show database. Ya, lalu enter. Kemudian nanti tampil daftar database-nya. Sorry yang masih di unmute, di mute dulu ya. Mungkin suaranya jadi masuk nanti. Teman-teman yang masih mute, Risni, halo Risni, suaranya masih masuk nih Risni. Oke, thank you. Nampilkan daftar database tadi ya, show databases ini ya. Kemudian tampilkan daftar user pada MySQL. Perintahnya masih ingat nggak tadi ya? Perintahnya select user, host from mysql.user, di koma. Ini ya, ditampil data usernya yang ada di MySQL atau di MariaDB. Buat user baru pada localhost dengan nama name masing-masing underscore coba 2 dengan password 12345. Ya, yang nomor 5 nih ya, kita diminta untuk membuat user baru pada localhost dengan nama usernya adalah name masing-masing underscore coba 2. Berarti create user spasi nama name-nya ya. Contohnya 123456778. Contoh ini name saya contohnya ya. @localhost. Jangan lupa dia minta untuk menggunakan password. Passwordnya 12345. Berarti identified by 12345. Oke, di koma, enter. Oke, query-nya oke, berhasil.
Ini nomor 6, buat user baru pada localhost dengan nama NIM masing-masing underscore. Wah, tadi saya lupa ya, harusnya NIM underscore coba 2 ya. Kalau ini saya hanya NIM saja. Oke, saya buat ulang aja deh. NIM underscore coba 2. 1, 2, 3, 4, 5, enter. Oke, sudah berhasil. NIM underscore coba 2. Dan yang keenam, NIM masing-masing underscore coba lagi, tapi tanpa password. Ya, nomor 6. Create user 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini NIM saya underscore coba lagi. Jangan lupa kutip satunya. Lalu localhost titik koma langsung. Tanpa ada identify by ya. Karena dia tidak menggunakan password atau tanpa password. Enter, berhasil. Kita lihat usernya. Select user, host from mysql.user. Kita nggak perlu ketik lagi ya. Kalian tinggal mainin page up sama page down di keyboard kalian. Cari script SQL yang udah kita pakai. Nah, ini sudah ada ya. Ini NIM underscore coba 2 sama NIM underscore coba lagi. Oke. Tampilkan kembali, ini nomor 7 udah tadi, tampilkan daftar user. Nomor 8 masih di dalam user root, buat database dengan nama db underscore NIM masing-masing. Kita diminta untuk membuat database. Kita dimintanya create database. Nama database-nya adalah db underscore NIM. Contoh ya. Oke, query oke, berhasil. Aktifkan db underscore NIM masing-masing, lalu buat 2 buah tabel. Pertama adalah tabel buku. Kita show database dulu. Show databases untuk menampilkan daftar database. Ini udah ada ya, db underscore NIM saya, contohnya ini. Lalu kita aktifkan database tersebut menggunakan perintah use spasi nama database. Seperti ini, titik koma, enter lagi, database change. Yang tadinya non berubah jadi db underscore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu berarti sudah masuk ke database tersebut. Sekarang kita buat table. Create table, nama tabelnya adalah buku. Lalu field-nya kecil. Ada kd underscore buku, tipe datanya char, size-nya 5. Yang kedua judul, tipe datanya varchar, size-nya 40. Lalu ada penulis, varchar 35. Yang penerbit, varchar 35. Kurung 2 kali, titik koma, enter. Oke, query oke, berhasil. Next, yang kedua, tabelnya namanya katalog. Oke, tabel katalog. Ya. Lalu tipe fieldnya kode, tipenya char, size-nya 6. Yang kedua adalah nama, varchar, size-nya 30. Kurung 2 kali, titik koma, enter. Query oke, berhasil. Kita tampilkan tabelnya, show tables. Perintahnya ya, show tables, enter. Nih, buku dan katalog sudah tampil ya, sudah masuk ke database tersebut. Nih, tampilkan daftar tabel yang ada pada database DB coba. Ini tadi ya. Database-nya bukan DB coba ya, harusnya database DB underscore nih masing-masing, salah nih. DB underscore nih masing-masing. Nomor 10 salah. Tampilkan struktur tabel buku dan katalog. Ya, berarti menggunakan perintah apa tadi? ESC spasi buku, itu ya nama tabelnya. Ini tampil, atau descript spasi katalog. Oke, tampil ya. Ini adalah spesifikasi filenya, ya. Spesifikasi filenya atau struktur tabelnya. Kemudian, oke, yang kelima, yang ke-12, berikan hak akses penuh database DB tersebut ya, DB ini masing-masing
kepada user nim underscore coba 2. Ya. Penuh, ya berarti penuh grant all. Kalau nanti perintahnya akses terbatas atau hanya akses bisa melihat saja, berarti bukan grant all, tapi grant select. Nah, karena di sini perintahnya adalah akses penuh, berarti kita menggunakan grant all on db underscore nim ya. Sorry, ke-8. Terus titik bintang. Ya, titik bintang. Titik bintang itu berarti kita memberikan akses kepada user tersebut untuk semua tabel, baik tabel katalog maupun tabel buku. Kemudian to ke siapa? Ke nim ya. Nim underscore coba 2 at localhost. Ini ya. Grant all on, berikan akses penuh kepada database tersebut ya, db underscore 1234567 nih nama database-nya. Titik asterik atau titik bintang berarti kita berikan akses penuh ke semua tabel, baik katalog maupun buku. To kepada user ini. Ya, username underscore coba 2 at localhost. Kita enter. Berhasil. Oke. 13. Hapus user. Ini kita diminta untuk hapus user yang kedua ya, yang coba lagi. Berarti perintahnya adalah drop user name underscore coba lagi at localhost. Enter. Oke, kita coba lihat dulu daftar usernya. Berarti pakai apa tadi? Create. Select user ini ya. Ini. Nah, ini sudah terhapus ya, yang name underscore coba lagi. Adanya name underscore coba 2. Oke, kemudian masuk ke dalam MariaDB menggunakan user name masing-masing underscore coba 2. Ketika kita ingin masuk ke user tersebut, berarti kita harus logout dulu dari root ya. Untuk perintah logout ya berarti exit ya. Exit, kita keluar dari root atau dari localhost seperti ini. Lalu kita login lagi menggunakan user yang ini, name underscore coba 2. Ya. Ini 45678 underscore coba 2. Oke. Enter. Passwordnya tadi adalah apa passwordnya? 12345. Oke, berhasil ya. Berarti kita sudah masuk atau sudah menggunakan user ini. Ya, bukan user root lagi. Oke ya. Lalu tampilkan daftar database pada user tersebut. Perintahnya show databases. Oke, ini. Ada db underscore 1234567 Berarti tadi database yang kita buat di root sudah di-share atau sudah diberikan hak akses kepada si user tersebut. Hak aksesnya tadi secara penuh ya menggunakan perintah ini. Ini mana ya? Nih, grant all. Berarti si user ini dia bisa menambah data, bisa menghapus data, bisa mengubah data. Karena perintahnya adalah grant all. Oke. Coba kita masuk ke database-nya. Use spasi nama database-nya, enter. Kita lihat tables-nya ya. Kita lihat tabelnya. Show tables. Tadi kita pakai perintah ini, nama database titik asterik ya. Berarti kita memberikan semua tables yang ada di database tersebut. Memberikan semua hak akses, semua tabel hak akses ke database tersebut. Nih, ada 2 tabel, buku dan katalog. Itu ya. Selesai. Tinggal latihan. Nah, latihan 2 ini
kalian diminta untuk mempelajari dan mempraktekkan bahasan pada materi minggu ketiga, yaitu DDL. DDL itu adalah Data Definition Language ya. Ini bagian dari SQL. Karena SQL itu sejatinya dibagi jadi dua ya teman-teman ya. Ada DDL atau Data Definition Language, ada juga DML atau Data Manipulation Language. Ya, tapi latihan 2 ini nanti aja minggu depan ya kita praktekkan bareng-bareng. Kalian praktekkan bareng-bareng. Saya mau kasih tugas untuk latihan pertemuan 2. Karena pertemuan 1 kemarin nggak ada tugas ya, pertemuan pertama. Nah, pertemuan kedua ini nanti saya akan buatkan seperti ini, ya langkah-langkahnya. Dari mulai kalian mengaktifkan SAM Control Panel, ini ya, dari mulai ini tahapannya, tapi nanti di recording, bukan di screenshot ya, bukan di screenshot. Kalian bisa record menggunakan Zoom seperti saya ini, saya menggunakan Zoom lalu saya recording, atau yang berbasis offline ya seperti Camtasia atau software lainnya. Kalau Zoom kan harus online ya, harus ada internetnya. Lalu kalian record layar kalian dari mulai mengaktifkan SAM Control Panel, men-start Apache dan MySQL, membuka command prompt, login ke MariaDB atau MySQL menggunakan user root, menampilkan daftar database dan lain sebagainya sampai nanti soal terakhir. Ya, nanti soalnya untuk latihan minggu kedua ini akan saya upload di MyBase, aplikasi MyBase. Kalian bisa lihat nanti perintahnya apa saja, gitu ya. Ya mirip-mirip seperti inilah ya, seperti membuat user, membuat database pastinya, membuat tables dengan field-field yang nanti disesuaikan dengan nama tablesnya. Nanti maksimal 2 tabel lah ya nanti saya kasih. Kalau ini kan 2 tabel ya, tabel buku sama tabel katalog. Nanti saya buatkan database dengan minta kalian buatkan database dengan 2 tabel gitu ya. Setelah itu memberikan hak akses kepada user yang nanti kalian buat gitu ya. Untuk modifikasi field misalkan mengganti nama field, mengganti tipe data, mengganti size, itu bisa sebenarnya dilakukan. Tapi itu ada di materi nanti minggu ketiga, yaitu DDL tadi. DDL, bukan DDL ya. DDL yaitu Data Definition Language. Ini minggu ketiga nanti. Nanti minggu keempatnya kita sudah masuk ke Data Manipulation Language atau DML. Ya, bagian dari SQL juga. Ya, ini untuk manipulation, berarti untuk insert, untuk update data, untuk menghapus data, ya delete, drop, dan sebagainya. Kalau definition berarti dia membuat database, membuat table, itu bagian dari data definition language sebenarnya. Ya, ya. Membuat table, membuat database, itu bagian dari DDL, data definition language. Tapi tidak hanya membuat database dan membuat table saja, bisa merubah, nih seperti ini, ubah nama tabelnya menjadi tabel, dari tabel anggota menjadi tabel anggota underscore OneNet misalkan, itu bagian dari DDL atau Data Definition Language. Ya, kalau yang ini kan hanya membuat database dan membuat tabel saja, ya, belum melakukan perubahan pada struktur dari tabelnya. Ya, bisa nama tabelnya bisa diganti, nama fieldnya bisa diganti, sampai tipe data dan size-nya. Oke, nanti tugasnya saya akan upload di MyBase, mirip-mirip seperti ini. Tapi di recording ya, tidak di screenshot. Ya, wah, ya nggak usah lama-lama waktunya, misalkan 5-10 menit lah, maksimal 10 menit lah durasinya ya, durasi videonya. Lalu kalian upload di Google Drive kalian dulu, kemudian share linknya ke upload di MyBase kalian. Jangan lupa linknya jangan dikunci ya, supaya saya nanti bisa akses. Ya, jangan dikunci, jangan dikasih apa ya, jangan dikasih batasan, supaya nanti saya bisa buka link yang kalian upload di MyBase kalian. Ya, itu caranya. Kalian recording screen, kalian nanti kerjakan apa yang tadi nanti saya buat soalnya. Selesai, simpan, kemudian nanti upload di Google Drive kalian masing-masing, lalu linknya upload di MyBase. Jangan lupa menggunakan suara ya, seperti saya mendemokan tadi ya. Misalkan
membuat database, berarti kita create spasi database, spasi nama database-nya apa. Ya, jangan videonya jangan bisu, nggak apa-apa, kalian bersuara aja di video. Nanti saya mendengarkan. Oke, itu untuk pertemuan kedua minggu ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Untuk batas pengumpulan tugasnya kira-kira sampai kapan, Pak? Oke, terima kasih. Untuk tugas biasanya yang saya berikan ke sebentar. Untuk tugas, setiap tugas yang saya berikan nanti di pertemuan berikutnya itu batas waktunya 7 hari atau 7 minggu atau 1 minggu, sorry. Jadi kalau misalkan di pertemuan ini di tanggal 25 ya, hari Kamis, berarti maksimal sampai tanggal 31. Sampai hari Rabu depan. Nanti hari Kamisnya saya nilai atau saya periksa. Seperti itu ya. Ada lagi? Jadi batas waktunya 1 minggu. Setiap tugas yang nanti saya berikan batas waktunya 1 minggu. Setiap tugas. Jadi mudah-mudahan tidak memberatkan atau tidak membebankan tugas kalian di mata kuliah lainnya gitu ya. Karena kan semester 2 kalau tidak salah mata kuliah masih banyak ya. Masih padat lah kuliahnya ibaratnya. Kalau nanti semester akhir kalian udah nggak begitu padat. Paling 1 minggu cuma 2 hari kuliah atau 3 hari kuliah. Kalau sekarang kayaknya 5 hari mungkin full ya, atau mungkin 4 hari full gitu ya. Ya nggak apa-apa, nikmati aja awal-awal semester. Nanti semester akhir kalian udah lebih santai karena SKS-nya sudah sedikit. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti kalau mau ada pertanyaan yang lupa atau nggak enak nanya di Zoom, bisa ditanyakan di WA group atau japri ke saya. Kalau misalkan ada kendala di SEM-nya misalkan, boleh japri ke saya, karena beberapa kemarin ada yang japri ke saya, SAM-nya nggak bisa di-start, Pak, gitu ya. Nanti saya coba arahkan melalui WA group ya, atau WA. Silakan boleh di japri saja, atau di WA group. Oke, sekian pertemuan 2 minggu ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ini baru dasar dari SQL ya. Minggu besok kita udah masuk ke data definition language. Minggu 4 kita udah masuk ke data manipulation language yang lebih berat lagi. Ya. Perintahnya lebih banyak lagi. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat, dan tetap jaga kondisi kesehatan kita masing-masing. Terima kasih untuk pertemuan 2 minggu ini. Saya tutup, saya akhiri. Nanti bisa kalian saksikan di YouTube ya. Saya akan posting nanti malam untuk video pertemuan 2. Jadi bisa ditonton ulang, atau bagi yang tidak ikut Zoom hari ini bisa nonton di YouTube saya, nanti akan saya kasih linknya. Terima kasih, saya akhiri. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak.